Kalau kemarin ini ada ribut-ribut PHDI itu, organisasi THD ikut-ikutan juga? Anggota kita itu berusia dari 17 tahun. Kemarin ikut gini-gini, itu kan. Perempuan itu mengajak laki-laki untuk ikut. Oh, justru organisasi ini perempuannya tinggi ya? Minat perempuannya tinggi sekali. Om Swastiastu. Selamat jumpa kembali di acara Salam Hati Nurani di NRTP. Pada hari ini saya kedatangan tamu, anak muda yang sangat cerdas, kreatif dalam berorganisasi. Siapakah dia? Mari kita sama-sama sapa bersama. Beli Bendesa. Swastiastu. Swastiastu. Waduh. Ya. Terima kasih sudah hadir di acara NRTP. Ya. Program ini kita persembahkan buat generasi muda, tokoh-tokoh Bali, tentunya yang ingin berkreativitas. Kita bisa diajak bincang-bincang di sini. Ya, siap. Ya. Terima kasih. Beli Bendesa, untuk biar tambah dikenal oleh seluruh pemirsa NRTP, bisa kami persilakan memperkenalkan diri dulu. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Igede Bendesa Darmayana, atau biasa dipanggil Bendesa. Saya Ketua Umum Taruna Hindu Dharma Bali, atau disingkat dengan THD Bali. THD Bali. Yeah. Bendesa apa jero bendesa gitu? Lebih tepatnya Bendesa. Bendesa ya. Aslinya mana nih aslinya? Abian Semal. Abian Semal. Ya. Berarti Badung ya? Badung ya. Badung ya ya. Sekarang organisasi apa namanya? Taruna Dharma Bali. Hindu Dharma Bali. Ya. Berdiri tanggal berapa? 19 Juni 2018. Oh, 2018 berarti sekarang baru 4 tahun ya? Ya, menuju 4 tahun. Ya. Sudah luar biasa. Kalau anggotanya sekarang THD di seluruh Bali sudah terbentuk? Untuk sementara ini baru di Sarbagita saja, Pak. Pasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Waduh, ya. Sangat luar biasa. Generasi muda Bali sudah bisa bersatu dalam THD Bali ini. Tentunya yang namanya generasi muda berkumpul pasti punya visi kan? Ya, benar. Punya visi, misi ke depan, arah organisasi seperti apa, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Ya, coba sampaikan apa sebenarnya visi misi terbentuknya organisasi ini, gitu dong. Oke, baik. Jadi begini, latar belakangnya berdirinya THD Bali ini berdasarkan kita semua menyadari bahwa Bali ini kaya dengan budaya. Gitu. Benar. Apalagi Pak Kadek salah satu jeblosan seniman kan. Iya. Ya, jadi budaya itu perlu tidak hanya diperhatikan, tetapi perlu dipertahankan. Jadi anak muda itu sebagai penggerak dalam perlindungan kekayaan intelektual budaya Bali. Iya. Nah, itu menjadi latar belakang berdirinya THD Bali ini. Nah, dengan visi THD Bali ini adalah membangun persatuan pemuda Bali berbasis kebudayaan. Oh, ya. Jadi anggotanya ini hampir semua anak muda. Anak muda yang umur muda apa mencari daun muda? Anggota kita itu berusia dari 17 tahun sampai 30 tahun. Oh, ya. Tetapi di dalam perjalanan usia itu kalau sudah menikah berarti dia sudah purna. Oh. Begitu juga berarti kalau sudah menikah sudah siap-siap oleh purna dari organisasi. Iya. Kalau belum menikah tapi usianya sudah lewat dari 30, purna juga. Oh, berarti ada batasan umurnya? Iya, ada batasan. Oh. Waduh, gawat juga nih organisasi harus batasan umur ya. Kita harus benar-benar Taruna Hindu itu harus benar-benar masih teruna, masih muda. Tapi kalau dia purna tapi bisa untuk diterima pemikirannya kan boleh juga terus bergabung. Makanya ketika sudah purna itu kita tetap ada wadahnya untuk tetap bisa berkontribusi. Wadahnya itu yang purna itu
tetap yang namanya THD Bali itu anggota Ada purnanya purna tetap ada. fasilitasi, untuk memberi kontribusi, tetapi dia tidak seaktif sebagai dulu dia. Oh, artinya tidak seperti waktu masih muda Iya. aktifannya. Iya. Nah, selama ini sudah kegiatan-kegiatan apa sudah dilakukan ya? Ya, kalau dibilang kegiatan kita itu tentu banyak sekali yang benar-benar dilibatkan anak-anak mudanya. Ya, entah itu dari pelajar SMA, SMK termasuk mahasiswa, seketruna, bahkan ada karang taruna. Dari bidang seni dulu, ada seni pertunjukan. Ya, Seni pertunjukan itu ada seni tarinya, seni kerawitan, seni pedalangan, seni musik, bahkan ada seni drama kan gitu. Terus ada seni rupa, ada juga desainnya ya. Terus di bidang adat, tradisi, ya, kita ada kajian-kajiannya juga ya tentang tradisi-tradisi yang sudah mungkin belum bisa dibangkitkan lagi, itu jadi riset kita. Ada bahasa, ada sastra, ada sejarah di sana. Dan yang terpenting adalah ekonomi kreatif, itu tentu sebagai penunjang UMKM dari ya. kegiatan gitu ya. Ini kumpulan anak-anak muda yang aktif juga di dunia akademis ya. Iya. Mahasiswa-mahasiswa banyak. Ya, mahasiswa-mahasiswa banyak. Kebetulan sistem kaderisasi kita ambil dari mahasiswa dari kampus yang sudah bersinergi dengan kita. Jadi tentu di samping dia juga secara akademik dia menempuh pendidikan, entah itu S1, S2 dan jenjang lebih tinggi S3, dan dia juga bisa beraktivitas mengembangkan bakat dan minat istimewanya lah di bidang seni budaya ini. Berarti dalam organisasi aturan 30% perempuan masuk apa enggak? Sejauh ini daya minat perempuannya tinggi sekali. Oh, justru organisasi ini perempuannya tinggi ya? Tinggi sekali dibandingkan laki-laki. Lebih tinggi sekali. Oh, iya. Apakah tingginya karena banyak perempuan dibandingkan laki-laki atau memang kemauannya yang tinggi untuk berorganisasi? Nah, kalau dibilang seperti itu, kebetulan dari 3 tahun ini kita mengkaderisasi itu lebih banyak itu anak muda yang perempuan itu mengajak laki-laki untuk ikut. Karena apa sebabnya? Karena di sini ada salah satunya yang saya sampaikan tadi, ada seni tari itu. Nah, jadi daya minat seni tari itu kita juga ada pembinanya, tidak hanya berteori saja di atas meja, tetapi kita terjun langsung mengimplementasikan kegiatan itu yang dirasakan oleh anak-anak muda. Jadi dari anak muda untuk anak muda oleh anak muda. Oh, iya. Berarti kegiatan yang contoh yang sudah berjalan, apa yang sudah berjalan kemarin? Usawa Yowano. Ya, Usawa Yowano. Jadi Usawa Yowano itu dari dibina menari, membuat busana tari sampai pentas dilombakan. Iya. Itu rasanya menjadi baru. Rasanya yang berbeda. Kalau biasanya lomba-lomba tari itu kan hanya dipentaskan saja langsung. Jadi tidak ada prosesnya. Iya. Di sini ketika sudah semuanya by proses ya. Selesai pertunjukan itu ada yang dinamakan makna dari tari yang dilombakan tuh. Seperti apa maknanya, gerak-geraknya seperti apa. Nah, kan seperti itu. Jadi di samping juga dia itu belajar menari, juga dia belajar untuk berkontestasi. Ya, gitu. Nah, ini yang perlu saya mendapatkan pendalaman ini. Ya. Semua suatu kegiatan apapun yang dilaksanakan kan pasti perlu pendanaan, kan gitu. Roda organisasi bisa berjalan bila mana bendahara pegang uang, kan gitu. Nah, kalau pendanaan daripada organisasi THD ini dari mana? Ya, baik. Selama ini dan sejauh ini juga pendanaan dari THD Bali ini bersumber dari sponsor biasanya dan dari dana hibah yang diberikan oleh beberapa kepala daerah atau beberapa pejabat yang memang berkenan berkontribusi, berpartisipasi. Nah, jadi kita itu tetap menggali dana, berusaha, dan juga tetap menyajikan sebuah aktivitas untuk masyarakat lebih luas. Oh, iya. Tapi kalau pemerintah memberikan bantuan kan sesuai dengan payung hukumnya, kan begitu. Tapi kalau individu berarti dia seperti mempunyai lah gitu kan. Iya. Artinya
tidak ada pertanggungjawaban, cuman pertanggungjawaban moral organisasi. Iya. Oh iya. Nah sekarang organisasi THD ini anggotanya ini boleh punya KTA partai? Kalau di ADRT ya, karena untuk mengingat juga THD Bali ini juga sebuah organisasi terdaftar, Ya. HAM, ya badan hukum kan, yang akte. Harus ada ADART-nya. Ya, ADART-nya itu tidak ada batasan-batasan untuk beraktivitas. Jadi, Bebas dia. bebas. Walaupun kader partai juga bisa masuk. Jadi bebas, karena kalau kita berbicara seni itu kan universal kan gitu ya Pak Dek. Jadi kalau seni itu tidak bisa orang itu mengikat terlalu. Ya. Apalagi organisasi ini adalah sebuah beriaknya kan gitu. Jadi tidak digaji kan gitu, hanya niat Kegiatan. Iya. jadinya senang berorganisasi, mencari relasi kan gitu. Nah di samping itu juga kita menghimpun para anak muda itu biar tidak hanya ngobrol terlanjur gitu, biar ada juga Apalagi di media sosial. ya. Jadi kita memfasilitasi itu. Nah di samping dengan itu juga di ADART ini kita itu tidak memperkenankan bahasanya. Jadi selama itu baik menurut masing-masing anggota, masing-masing personal, silahkan, selama tidak mencederai nama organisasi. Nah itu. Tapi biasanya ini kalau beda warna masuk di dalam satu organisasi sosial, kadang-kadang di sesuatu hal hari tertentu, momen tertentu, event tertentu ini, 5 tahunan, ada pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif. Bagaimana kiat-kiat ketua ini biar tidak ada gesekan di kawan-kawannya semua? Bagaimana caranya menyatukan ini? Ya, begini, Pak Dek. Jadi kalau kita ini kan berasal dari individu-individu yang berbeda. Ya, jadi pola pemikiran orang itu tentu berbeda-beda, karakter berbeda-beda, itu yang sulit untuk disatukan. Tetapi harus kita juga ketahui bersama bahwa ketika dia bergabung bersama kami THD Bali, dia itu wajib tahu tujuannya apa. Tujuannya apa? Ya. Tujuan organisasi. Misinya apa? Iya, goalnya kemana? Terus tujuan dia ikut itu untuk apa? Nah, apa hanya untuk mencari teman? Apa untuk menghilangkan rasa galau kan gitu? Dan berbagai kan berbagai yang dialami oleh masing-masing individu itu tidak semena-mena dia itu memang tekun untuk organisasi kan gitu. Nah, oleh sebab itu di THD Bali ini tuh anggota kita itu kita arahkan dengan maksimal. Jadi tentu gesekan-gesekan itu setiap wadah itu pasti ada, ya, tidak munafik menyampaikan. Tetapi bagaimana caranya mengemas? Ini tantangan seorang pemimpin. Kan? Bagaimana caranya menjadi matahari, biar semua kena sinar. Nah, tidak boleh pilih-pilih. Matahari kan tidak pilih-pilih. Jadi semua kena sinar, dan jadi pemimpin itu harus merangkul. Ya, wah, ini berat sekali nih kalau sudah yang berbeda warna, kalau Bendesa berhasil menyatukan menjadi pelangi, nah itu luar biasa. Tapi berat. Mudah-mudahan bisa tercapai. Karena generasi milenial itu tidak hanya generasi melamun, tetapi generasi berani berbuat perubahan. Harus. Kan sekarang banyak orang, saya enggak mau berpolitik, ya gitu kan. Kadang-kadang ada generasi bilang, saya enggak mau berpolitik, ya. Padahal politik itu untuk mencari tujuan yang sesuai dengan harapan, kan gitu. Nah, kalau sebenarnya yang di pemikirannya dia adalah politik praktis, berpartai. Tapi karena dia nggak ketahui, ya pokoknya saya nggak mau berpolitik gitu. Padahal baru lahir pun sudah harus berpolitik. Saya berpendapat dengan Pak Kade, tapi menurut pandangan saya, politik itu adalah
artinya luas sekali. Iya, iya. Tidak bisa ruang lingkupnya kemenangan dan kekuasaan, apalagi keuntungan. Ya, jadi politik itu dari segi apanya, kan gitu. Iya. Ini menurut pandangan saya, kalau kita berbicara politik, tentu yang menjadi pemikiran pertama kita adalah kekuasaan. Tetapi begitu juga bagi pembisnis atau pedagang gitu. Pedagang, politik dagang. Politik itu adalah keuntungan. Kan gitu. Iya. Nah, ini setiap tempat beda arti. Cara kan, Ya. cara tujuan. Kan gitu ya. Ya sama saya contohkan Pak Kadek nih sekarang. Kalau Pak Kadek menari kan sebagai seniman. Bukan sebagai ketua. Bukan politisi. Ya. Tapi kalau saat ini di partai politik ya sebagai ketua partai harus bisa memposisikan diri. Nah, selama ini mungkin itu diabu-abukan, disamakan. Iya. Di sini kita harus cerdas berpolitik, harus menyehatkan pikiran kita dulu. Gitu kan. Artinya boleh, artinya mengajak untuk memilih A, memilih B, kan gitu. Ranah politik praktisnya. Tetapi kita harus cerdas dan berani untuk bertanggung jawab atas rekomendasi atau dorongan yang kita berikan kepada teman-teman kita, kan gitu. Ya, baiklah generasi muda Bali, tentunya ada harapan yang cukup besar sekali. Lagi sebentar kita lanjut bincang lagi dengan Bendesa. Ya, Bendesa. Terlalu tua kayaknya. Berat sekali namanya ini Bendesa ini, aduh, penggelingsir nih. Dan tentunya banyak sekali nanti ada beberapa yang masih saya akan tanyakan kepada Bendesa. Ya. Masalah tentang ke depan ada perhelatan politik, bagaimana THD mengambil sikap, habis itu tentang fenomena yang ada di Bali, tentunya misalkan ada aspirasi masyarakat, bagaimana cara-caranya organisasi THD untuk menghadapi itu. Nanti 2024 ini ada perhelatan politik, pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPD, provinsi, kabupaten. Mudah-mudahan THD bisa berperan, bisa ikut berkontestasi di bidang masing-masing. Misalkan yang di kabupaten, ada yang di provinsi, ada yang ke DPD, dengan jargon anak muda kan bisa saja. Ya kira-kira ada nggak keinginan untuk mengajak kawan-kawan generasi muda untuk aktif? Ya, kalau berbicara keinginan ikut dalam perhelatan pilkada atau pileg, kan gitu. Nah, ini menjadi cita-cita setiap seorang pemimpin. Setiap dan seorang pemimpin itu cita-citanya pasti ada untuk sebagai pemimpin di setiap daerahnya sendiri, atau pemimpin untuk setiap tempat tertentu, dengan tujuannya adalah satu, bermanfaat bagi banyak orang, kan gitu. Nah, di THD Bali ini sejauh ini juga kita itu belum punya pemikiran untuk mendorong anggota-anggota kita itu maju atau ikut serta sebagai peserta calon gitu. Itu belum. Nah, hanya saja selama ini kita terus melaksanakan kegiatan dalam membedah program kita adalah workshop atau seminar pendidikan politik. Sehingga anggota kita itu tidak alergi dengan politik praktis atau politik yang namanya partai politik. Benar sendiri. Oleh sebab itu kalau memang hasil nanti, nah ini kan masih jauh Pak Kadek ya. Kalau hasilnya nanti dari berbagai elemen masyarakat mendorong, ada arus bawah yang mendorong untuk dicalonkan. Itu kan hak setiap warga negara kan. Iya, yang penting punya KTP Indonesia. Iya. Tentu kalau saya sebagai ketua umum mendorong anggota secara formal itu tidak punya hak, kan itu tidak punya hak dan tidak punya kewajiban juga. Tetapi kalau salah satu anggota kami itu
mau juga bertarung atau ikut sebagai peserta secara moral. Didukung, tetapi tidak boleh dengan salah satu anggota kita itu maju menyebabkan di internal organisasi THD Bali ini menjadi pecah belah atau adanya berbagai macam warna, padahal warna kita kan merah hati. Nah, kan gitu. Nah, kalau THD Bali itu merah hati, artinya maknanya adalah kesungguhan. Siapa yang datang, siapa yang hadir di THD Bali ini memang sungguh hatinya memang ada. Apalagi punya nurani kan gitu kan. Iya, bisa jadi. Iya, bisa jadi. Nah, artinya begini. Ya. Ini kalau organisasi kepemudaan, ini mohon maaf. Karena labelnya ini kan agama, kan gitu. Jika positif kegiatannya, berarti agama juga akan baik, kan gitu. Tetapi organisasi ini, THD, mudah-mudahan, kan begitu. Jika membuat suatu, kegiatan yang keluar daripada ADART, itu bukan organisasi tercoreng, tetapi agama pun ada di sana. Ini berat sebenarnya, menyandang organisasi yang ada menyebutkan spesifik daripada agama Hindu. Mudah-mudahan Bendesa sebagai ketua THD bisa membawa organisasi ini ke arah yang baik, kan itu. Nah, jika gitu, nah ini kan banyak ada kegiatan-kegiatan sosial, misalkan ada tanggap bencana, kan gitu. Seperti kemarin misalnya ada erupsi Gunung Agung. Kalau misalkan ada kegiatan seperti itu, masyarakat bisa menginfo ke THD di mana? Kantornya gitu. Tempat ngumpulnya di mana? Kalau kita difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Bali untuk berteduh di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dinas Kebudayaan. Jalan Juanda. Ya. Jadi secara administrasi kita di sana, tetapi tidak setiap hari kita di sana karena anggota kita kan ada yang belajar, kan gitu ya, ada yang bekerja. Nah, jadi mungkin 1 minggu itu ada 1 kali kita untuk berdiskusi, untuk bertemu, sehingga rasa rindu itu terobati, kan gitu. Nah, karena anggota-anggota kita ini adalah anggota-anggota yang kritis, tentu tidak hanya dia itu hanya nempeng nama saja. Sebagai anggota kan itu kadang-kadang kan banyak anggota itu nempeng nama saja, tetapi setiap ada kegiatan ada saja alasan-alasan yang disampaikan. Makanya kalau seseorang atau anggota kami itu kalau sudah ada niatnya, 30 menit pun ada waktu pasti akan diusahakan. Ya. Apalagi lama Zoom meeting seperti ini kan, ketemu sekali kangen gitu ya. Ya, sekarang niat itu tetap menjadi prioritas. Di luar kemampuannya, kepintarannya kan itu belakangan itu. Sekarang kan berani nggak meluangkan waktunya, kan gitu. Nah, seperti itu untuk aktivitas-aktivitas kami kita pusatkan di Renon. Ya. Nah, sekarang saya agak bukan sih melenceng, kayaknya ada hubungannya juga ini, karena sesuai dengan organisasi Truna Hindu Dharma Bali kan. Kalau kemarin ini ada ribut-ribut PHDI itu, organisasi THD ikut-ikutan juga. Mohon maaf ini langsung dengan tegas. Kami di THD Bali itu banyak orang yang mengira bahwa kami ini organisasi yang bergerak di bidang agama. Nah, walaupun nama kami itu Taruna Hindu Dharma Bali, nama kami itu adalah mencerminkan anggota yang ada di dalamnya. Taruna, pemuda yang belum kawin. Hindu adalah keyakinan yang dianut. Kan itu, Bali adalah orang yang tinggal di Bali. Berarti pemuda yang beragama Hindu yang tinggal di Bali. Itulah anggota kami. Salah satu persyaratan sudah dibaca dari nama. Nah gitu. Padahal sesungguhnya dari gerak
program kami itu adalah bidang seni, adat, dan budaya. Dan mengenai hal itu pun Pak Kadek sudah bisa tahu jawabannya. Jadi kami itu bukan konsumsinya kami di ranah sana. Siapa tahu kemarin ikut gini-gini itu kan takut juga lihatnya Sejauh kan. ini enggak. masih bisa kami kontrol anggota. Iya. Soalnya kan beda-beda tipis THD, PHDI, kan nyimpir-nyimpir deh. Ya bagus lah kalau memang begitu. Jadi lebih baik menonton saja dulu ya. Melihat nggak ketawa ya ngelihat orang-orang tua kelahi kayak begitu. Kalau ketawa itu kan namanya tontonan kan gitu ya. Gitu. Kalau anggapnya lawak gitu. Iya, kalau Pak Kadek nari, kalau kita tidak tertawa kan menangis dalam hati kan gitu. Sampai lolahnya nari di atas panggung, tentunya tidak tertawa kan. Nah itu kan generasi muda harus bisa juga memilah-milah kan ya. Langsung saya jawab jadi. Harus bisa memilah-milah. Ya, cukup kita tertawa saja. Kalau komentar mungkin tidak ranah. Kita kan gitu. Artinya kita tetap seorang akademisi itu disiplin ilmunya apa? Kan gitu. Kalau disiplin ilmunya adalah bahasa, kalau topiknya ekonomi kan sudah tidak. Kan gitu. Benar, menurut saya sendiri kan gitu. Ya, artinya. Mudah-mudahan ini sejarah. Bendesa tampil di Nurani TV sekarang tanggal 12 ya. Tanggal 12 sekarang tahun 2022. 24 pemilihan bupati, 29. Wah, mudah-mudahan kursi ini akan berubah menjadi kursi Badung 1 apa di 15 tahun yang akan datang kan sejarah ini pertama. Ya. Udah pernah nggak acara podcast seperti ini sebelum di NRTP? Sudah beberapa. Iya. Tapi kalau acara pernah nggak gini moderatornya seorang seniman begini? Belum. Oh belum. Wah. Kebetulan saya idolanya adalah ya saya mengidolakan sekali gitu. Tapi waktu beli nari-nari belum ada, belum masih TK mungkin ya. Makanya tadi ketemu itu masih membayangkan wajah dengan gaya rambutnya yang dulu. Tapi sekarang sudah berubah. Nah, artinya kembali ke ke depan ya. Ke depan ini kan Bali sekarang ini bilang di Indonesia adalah provinsi tentang peningkatan ekonomi paling di bawah, paling terakhir karena begitu gempuran COVID-19 ekonomi Bali sampai saat ini juga ya mudah-mudahan makin naik, berangsur-angsur naik, balik pulih kembali. Tentunya kan perlu juga bantuan dari generasi muda THD Bali berkontribusi untuk bisa memberikan pemikiran-pemikiran bagaimana langkah pemerintah ke depan untuk bisa secepatnya keluar dari krisis hujan di Bali ini. Kira-kira ada nggak pemikiran yang ada terbesit di dalam pemikiran Bendesa? Siapa tahu kan bisa didengar lewat acara NRTP maksud dan tujuan generasi muda seperti apa? Ya baik, mungkin kami dari THD Bali itu dengan prinsip dan komitmen hadirnya THD Bali ini sebagai wahana untuk berkreativitas anak muda. Tentu yang pertama itu yang lebih kita harus fokus dengan artinya atensi yang perlu kita seriuskan itu adalah kan mempertahankan, mengembangkan dan melestarikan seni adat dan budaya ini. Iya. Ya, karena Pak Kadek kan sudah pernah juga mewakili kami di Senayan bahwa Bali itu tidaklah terkenal dengan adanya gedung yang berlantai-lantai kan gitu, hasil dari pertambangan kan tidak, orang kesini itu melihat seni budaya Bali. Nah kalau ini kita tidak menjadikan atensi khusus anak-anak muda, mungkin akan menjadi pengakuan oleh orang luar nanti kan gitu kan. Makanya perlindungan kekayaan intelektual itu
menjadi atensi penting buat anak-anak muda seharusnya. Makanya pemuda penggerak dalam perlindungan intelektual ini kan gitu. Itu menjadi peran kami, tujuan kami itu seperti itu, sehingga dengan adanya THD Bali ini tetap ingin berkontribusi dengan pemerintah, baik dari tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan pusat itu, untuk memberikan saran kan Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, kalau saran itu kan entah diterima entah tidak, itu kan tergantung kepada usulan yang terkait ya. Saran usulan. Ya, saran itu tetap kita sampaikan sebagai wujud kecintaan kita terhadap Bali. Gitu. Nah, soalnya kan saya masih sekarang masih berpikir tentang nama ini, Teruna Hindu Dharma Bali. Nah, beli sekarang tanya nih. Ya. Ini kalau generasi muda sudah berkumpul begini kan sangat luar biasa, ini kekuatan yang sangat luar biasa. Apalagi dengan visi untuk pelestarian adat budaya. Bagi pemerintah sangat senang sekali generasi mudanya peduli dengan adat dan budaya. Misalkan kawan-kawan generasi muda THD Bali tentang ribut-ributnya sampradaya gitu, bagaimana mengambil sikap? Aduh, kalau itu... Nah, misalkan di rumahnya Bendesa ada suatu kegiatan sampradaya, bagaimana caranya? Ya, begini Pak Kadek ya. Kalau saya umpamakan ini, kalau saya mengajak Pak Kadek ini makan sebuah warung makan, Pak Kadek itu tidak senang dengan sambal pedas, haruskah saya paksa? Kan gitu. Itu kan kesukaannya kan gitu. Kan saya itu tidak boleh gini, artinya menekan atau memaksa kan gitu. Udah berat bahasanya ini. Yang berat. penting kan di sana isi perutnya, di sini juga isi perutnya, kan itu tujuannya. Oh, kan iya, gitu. iya, iya. Artinya itu semasa kita tidak diganggu, silahkan kan gitu ya. Wah, ini... Tetapi untuk bilang positif negatif itu namanya saja kita punya dua kaki dua tangan. Antara positif negatif itu selalu berdampingan kan gitu ya. Tidak bisa gini, benar bagi saya, benar bagi Pak Kadek, mungkin di luaran sana salah, negatif kan gitu. Nah, terkadang ini menurut kami, itu bahwa menilai seseorang tuh dengan mudah sekali. Tetapi jarang orang ninggalin dakin tundun timpal, engal beningal ya. Benar. Tetapi menilai diri sendiri itu susah. Sulit. Tapi mungkin dia sudah bisa menilai dirinya sendiri, tetapi dia tidak sepulgar menjelekkan orang, dia mengungkapkan kejelekannya sendiri kan gitu. Nah, lebih baik ya, mungkin kalau tagline saya, konsep saya itu karena mulut ini tidak bayar pajak, kan bebas saja boleh berbicara. Sekarang bukan mulut, sekarang jari ini. Kan gitu. Tetapi di luar itu juga bebas pajak mulut berbicara, tapi kan mulut itu sudah ada tameng hukumnya sekarang. Kan yang gitu. lebih berat jari sekarang ini daripada ada lebih berat jari. Makanya saya menyampaikan seperti ini karena persentase pengguna penggiat media sosial itu generasi muda sangat luar biasa. Tentang bagaimana permasalahan-permasalahan Bali ke depan ini, yang kemarin ini sudah menjadi sesuatu perdebatan, dan tidak mungkin juga dari sudut pandang generasi muda mungkin, dan saya pun punya pemikiran kayak ini bom waktu juga gitu. Kalau memang belum diselesaikan secara sempurna, suatu ketika juga akan ledakannya yang sangat luar biasa kan begitu. Nah, kenapa beliau menyampaikan seperti itu kepada Bendesa? Karena tadi kan misinya itu kan pelestarian adat dan budaya. Jika ada sesuatu hal organisasi yang nantinya menghilangkan dan mengikis adat dan budaya, pasti THD kan bergerak karena misinya seperti itu. Ya, benar. Nah, itu juga di balik pernyataan saya tadi, saya tidak berkomentar terkait dengan adanya
Tidak berkomentar tapi Iya. harus bergerak nantinya, Iya. kan begitu? Artinya di pihak sana, dalam arti yang bukan ranah kami di bidang seni, adat dan budaya, tat mana nanti, mudah-mudahan tidak kan gitu. Tat mana kala nanti ada di bidang adat, seni, budaya menjadi polemik gitu, yang akan menjadi diskusi hangat di tengah-tengah masyarakat, mungkin kami punya konsumsi sendiri nanti di sana. Untuk memperjelas dalam arti sepengetahuan kami, karena kami secara terstruktur itu ada juga tim riset kami sendiri. Di bidang seni pertunjukan ada timnya, di bidang seni rupa ada, di bidang adat ada, di bidang tradisinya ada, di bidang sastranya ada, di bidang bahasanya beda lagi ada. Nah gitu. Kalau gitu boleh juga THD mengundang biar tahu isinya dulu. Sebenarnya yang polemik yang dibicarakan kemarin itu apakah ada nyatanya atau hanya sekedar konsumsi politik mungkin. Iya. Nah, itu perlu juga dari THD mengundang keahlian daripada tokoh-tokoh. Misalkan ada PHDI bisa, MDA bisa. Artinya buat Zoom meeting kayak gitu. Pembicara bersama ketua umum, nanti suatu ketika bila mana ada sesuatu permasalahan tentang yang kemarin besar juga ini kan tidak main-main juga ini. Kalau saya pikir juga ini suatu saat akan menjadi masalah yang sangat besar. Nah, ini organisasi THD ini kan karena memang dari awal sudah misinya pelestarian adat dan budaya, ya di sana kan harus mengambil sikap. Kalau tengah-tengah kan tidak ada sikap namanya. Apalagi kalau generasi muda nggak ada sikap ya kurang bagus. Harus menentukan sikap gitu. Sikapnya ya tetap pelestarian adat dan budaya kan begitu. Kalau selama ini pertemuan dengan beberapa tokoh-tokoh yang sudah diajak bertemu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kemana saja sudah? Kalau kita dibilang roadshow kayak gitu kan. Roadshow itu rata-rata dari tokoh pusat, tokoh daerah, tingkat provinsi, tokoh daerah tingkat kabupaten, bahkan ada budayawan karena kami ini bergerak di bidang budaya kan gitu. Rata-rata semua. Sudah kebetulan seperti penasehat kami yaitu Bapak Anak Agung Ari Dipayana yang sekarang beliau bertugas sebagai koordinator staf khusus Presiden. Itu kan tokoh di tingkat nasional. Gitu. Nah, sedangkan di tingkat provinsi gitu kayak saya sebutkan Bapak Made Mangkupastike kan dan beberapa tokoh-tokoh lain. Nah, begitu juga Bapak Bupati, Pak Wali Kota kan gitu. Dan beberapa DPR RI, DPRD Kota, DPRD Kabupaten, bahkan DPRD Provinsi kan gitu. Jadi mungkin sudah adalah ratusan dah. Jadi di situ tujuannya kita ketemu ini biar jelas juga dan dipertanyakan menyampaikan kenapa ketemu orang-orang seperti itu. Tujuannya kami adalah berkolaborasi. Ya, karena kita itu makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, dalam arti organisasi ini tidak bisa maju tanpa kolaborasi. Apalagi zaman digital sekarang ada namanya collab kan gitu ya. Jadi kalau memang tujuannya kita itu sama, cuma jalan untuk mencapai tujuan itu aja yang berbeda. Ya, kenapa kita tidak bisa untuk berkolaborasi? Iya, benar. Itulah saya namanya. yakin semua ingin Bali ini maju, Bali ini baik, dan Bali ini menjadi daerah yang diminati wisatawan yang lebih luas lagi, tetapi cara-caranya yang
berbeda-beda. Iya. Gitu. Ada mungkin oknum berkepentingan di bidang sananya, bidang sininya kan itu saya rasa itu adalah warna-warni aja, pelangi seperti Pak Kadek bilang. Cuma THD Bali ini jika mana itu berbau di bidang seni, adat dan budaya, di sana langsung mengambil peran, mengambil sikap. Perannya adalah apa yang menjadi polemik itu kita berikan adalah penjelasan sesuai dengan kondisi teori, tidak ada oknum kepentingan. Kan terkadang mohon maaf ini kalau sudah ada oknum kepentingan politik ini yang menjadi tanggapan masyarakat itu yang aneh-aneh kan gitu. Oh karena dia gini, oh karena dia gitu kan gitu. Ketika kami Tapi nggak apa-apa kalau udah ditanggapi, biarin, yang penting di hati. Iya. THD nggak ada seperti itu kan, Iya, orang makanya- menilai nggak apa-apa. Makanya kami itu mencoba mencerdaskan, mencerdaskan semua kalangan untuk menyajikan berita, untuk menyajikan gambaran visual yang diterima, ditonton lewat YouTube kan gitu. Harus cerdas. Maksud dan tujuan orang itu berbicara atau menyampaikan sesuatu topik itu apa kan gitu. Nah terkadang kan hanya sepenggal-sepenggal saja, sehingga disalah artikan. Iya. Ada lagi provokasi kan, itu yang hal-hal yang buruk kan gitu. Itu yang saya kira yang menyebabkan polemik-polemik yang terjadi kan gitu. Kalau sekarang THD yang kegiatan rutinnya sekarang apa? Yang ini? Untuk masuk ke 2021 ini, Nah, sekarang menyongsong yang terdekat ini, apa kegiatannya? 2021 sampai 2022 di bulan April ini, target kami adalah membentuk kepengurusan di kabupaten kota. Kabupaten serta- kota. Baru di Sarbagita saja. Baru di Sarbagita saja, baru di Denpasar, baru di Badung, ya seperti yang saya sampaikan tadi, Gianyar dan Tabanan, dan sekarang itu menjadi PR bagi kami pengurus di provinsi untuk membentuk di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Jembrana, Karangasem, dan Buleleng. Oh iya. Itu menjadi target kami di 2021 kemarin sampai sekarang 2022. Kalau sudah rampung semuanya itu, baru kita akan membuat satu kegiatan fokus, yaitu adalah mengoptimalisasikan potensi Bali ini yang berkaitan dengan seni adat dan budaya. Ya, terima kasih, luar biasa. Baiklah pemirsa NRPD yang saya hormati, itulah perbincangan saya dengan Bli Bendese, Ketua THD Bali, yang tentunya sangat positif sekali. Generasi muda bisa membuat organisasi berkumpul bersama-sama dengan satu visi pelestarian seni adat dan budaya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh THD Bali mendapatkan jalan yang terbaik dari ide Sang Hyang Widi-Wasa, dan sehat semuanya. Dan terakhir, kalau bisa Bli Bendese berikan kesan dan ajakan mungkin kepada seluruh generasi muda yang ada di luar sana. Tentunya kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan, misinya seperti apa. Silakan Bendese sampaikan. Baik, terima kasih Pak Kade atas ruang dan kesempatannya. Jadi sebagai statement terakhir gitu ya. Saya sebagai Ketua Umum THD Bali mengajak kepada seluruh teman-teman, anak-anak muda, seluruh Bali dimanapun berada, untuk bergabung bersama kami di THD Bali untuk mengembangkan bakat istimewanya di bidang adat, seni, dan budaya, yaitu pelestarian budaya. Mari kita bersatu. Mari kita bergerak dalam perlindungan kekayaan intelektual kebudayaan Bali. Nggih, sukses semua. Ya, terima kasih. Ya, begitu generasi muda Bali tetap semangat. Ada wadah THD Bali untuk bersama-sama dalam hal pelestarian seni adat dan budaya. Tentunya mari kita berikan Aflus kepada THD Bali. Mudah-mudahan organisasi ini langgeng, makin besar, dan
bisa membawa nama Bali ke kancah nasional dan internasional. Wah, mantap. Sebuah keharusan. Iya. Terima kasih. Sukses semua. Ya. Marilah kita akhiri pertemuan bincang santai dengan Beli Bendesa, Ketua THD Bali di NRTP. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan tokoh-tokoh Bali yang lainnya. Tiang sinap untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam hati nurani.